Sepanjang hari, kegiatanku seperti ini, mengurus anak yang sudah tidak waras. Kali ini aku mengakuinya bahwa Bagas telah gila. Muak sudah aku dengan tingkahnya. Mengapa aku menyebutnya demikian? Karena kelakuannya tidak pernah berubah. Berteriak, menangis, bernyanyi, dan bahkan berbicara sendiri. Diajak bicara pun tak nyambung, membuang kotorannya juga di sembarang tempat. Hari telah berganti, bulan terus bergulir, waktu tak lagi sama. Setiap detik terus merangkak hingga pergantian tahun. Sepanjang tahun dia merepotkanku, sepanjang hidup Bagas berada di dalam kurungan. Entah berapa lama, apa dia itu tidak bosan? Apa Bagas tidak tahu betapa lelahnya aku mengurusnya? Tahun telah berganti, tepatnya tahun 2015 telah memasuki masa yang paling panjang. Ya Tuhan, aku lelah mengurusnya. Kadang perasaan bosan meliputi pikiranku. Pernah berharap dan mendoakan Bagas agar supaya cepat mati. Ya, kalian tahulah, meskipun dia dalam kurungan, tapi tetaplah dia itu melelahkan. Mas Ruji duduk melamun di teras dapur. Hidupnya sudah tidak bersemangat lagi. Apakah itu karena faktor usia? Kok melamun, Mas? Tanyaku memecahkan lamunannya. Capek deh. Dia menghela napas panjang. Belum berangkat kerja kok capek? Sindirku kala itu. Mas Ruji langsung melirik ke arahku sekilas. Apa kamu tuli? Aku ini capek. Yang kamu pikirkan kerja dan kerja. Apa hari ini tidak bisa makan? Apa hari besok tidak bisa makan juga? Cerewet sekali dia. Batinku kala itu. Lagi-lagi capek. Salah sendiri kan. Repot-repot memasukkan Bagas ke rumah sakit jiwa. Buang-buang uang saja. Aku bertahun-tahun mengumpulkan uang itu untuk umroh. Malah dihabiskan begitu saja. Apakah salah jika aku menuntutnya untuk bekerja keras? Mas, kamu jangan lupa ya. Tabunganku berkurang. Kita ini mau umroh. Apa Mas lupa? Aku menatap punggungnya dari dapur. Aku kehabisan kata-kata, Sum. Kenapa punya istri keras kepala sepertimu berbanding terbalik sama istriku dahulu? Hah? Ucapan macam apa itu? Dia membandingkanku dengan orang yang sudah mati. Aku tak bisa terima. Sontak gelas yang ada di atas meja. Aku menyapunya hingga jatuh ke lantai, pecah berkeping-keping seperti hatiku saat ini. Kamu jangan mengucapkan mantan, apalagi sudah membandingkan aku dengannya. Kalau menyesal menikah denganku kenapa? Kenapa tidak ikut dengannya di alam kubur? Ucapku kepada Mas Ruji. Aku melihat Mas Ruji mengepalkan tangannya. Kamu sudah keterlaluan, Sumina. Mas Ruji berdiri menatapku dari luar pintu. Kenapa? Benarkan apa yang aku katakan? Dadaku menggebu-gebu. Lahar panas ini rasanya akan meluap. Napas yang keluar dari hidung terasa dingin. Ritme jantung kian meningkat, berdegup kencang, sampai-sampai dada rasanya mau meledak kapan saja. Seandainya umurku tidak sesenja ini, lebih baik aku hidup sendiri dengan anak-anakku. Percuma hidup dengan orang yang tidak sejalan dengan pikirannya. Terus, mau apa sekarang? Mau meninggalkanku, begitu? Mas Ruji tidak menjawabku. Jawab, Mas. Jangan hanya diam saja. Aku mendesaknya. Iya, seharusnya begitu. Tapi karena amanah mendiang Mas Emin, aku tidak bisa. Mas Ruji mendadak memelankan suaranya. Apa? Amanah? Aku membulatkan mata, dahiku berkerut. Maksudnya apa yang dikatakan tadi? Amanah? Amanah apa itu? Aku tidak salah dengarkan tentang apa yang barusan dia ucapkan. Maksud Mas? Tanyaku padanya. Rasa penasaran yang begitu tinggi membuatku terpaksa menurunkan emosi dan ego demi mencari tahu apa yang dikatakan Mas Ruji barusan. Amanah dari Mas Emin yang diberikan kepadaku. Mas Ruji menarik napasnya. Pria kekar dan berpostur tinggi itu menghampiri diriku, menarik tangan agar aku duduk di kursi. Dia pun mendaratkan bokongnya ke kursi kayu yang ada di hadapanku. Dengarkan aku dulu, ujarnya. Dia menarik napas.
Mas Ruji pun kemudian mulai menceritakan semuanya. Jadi, dulu Mas Emin sakit keras. Dia terbaring di atas ranjangnya. Hanya kedua tangan yang bisa digerakkan. Untuk aktivitas selain dibantu oleh kamu. Semuanya mengandalkan kamu. Aku kasihan sama kamu. Untuk itu, aku izin ikut merawat almarhum. Meringankan bebanmu. Aku sudah menganggap Mas Emin sebagai kakak sendiri. Kedekatanku dengan Mas Emin terjalin sangat lama sebelum mengenalmu. Dia memang guruku, meskipun berbeda beberapa tahun dengannya. Suatu hari, Mas Emin memintaku untuk menjagamu dan Bagas. Almarhum mengatakannya setelah istriku sudah meninggal. Mas Ruji menjeda ucapannya. Aku tak janji. Mas Ruji kembali bercerita. Kedua bola matanya berkaca-kaca. Dia mengingat kembali apa yang dikatakan Emin kala itu. Berjanjilah, jika umurku sampai di sini, jaga mereka untukku. Bila perlu, menikahlah dengan Sumina. Buat dia bahagia. Ada keinginannya untuk pergi umroh bersamaku. Ajalku tak lama lagi, Ji. Menikahlah dengan Sumina agar jalinan silaturahim kita tidak terputus sampai di sini. Kamu mau kan menikah dengan Sumina? Mas mohon berjanjilah. Kamu sudah aku anggap sebagai adik sendiri. Besar harapanku padamu, Ji. Tapi, Mas, aku timbal si Ruji. Apakah kamu tidak mencintai Sumina, Ji? Aku tahu, seiring waktu berjalan, cinta akan tumbuh dengan sendirinya. Berjanjilah padaku, Ruji, agar aku mati dengan tenang, ucap Emin kala itu. Baik, Mas. Aku janji. Mas Ruji menyeka air matanya, mengenang Mas Emin kala itu. Dia menutup ceritanya dengan terisak. Aku terpaku mendengar ceritanya. Aku bisa menyimpulkan bahwa Mas Ruji menikah denganku karena terpaksa dan bukan atas dasar dari cinta. Berarti Mas menikahiku karena terpaksa. Aku tersenyum getir. Itu dulu deh. Namun waktu teruslah berjalan. Aku pun jatuh cinta padamu, Sum. Sampai saat ini, ucap Mas Ruji mencoba meyakinkanku. Bohong, teriakku kala itu. Aku tak mampu membendung air mata pertahananku yang runtuh seketika. Beneran deh, sekarang aku mencintaimu, Sum. Tapi tidak bisa melupakan mendiang istrimu. Mas masih mencintainya kan? Aku menyambar pembicaraannya. Mas Ruji terdiam. Benarkan apa yang aku katakan? Rupanya percuma aku menjelaskan semuanya padamu, Sum. Kamu keras kepala, egois, dan suka berprasangka buruk. Itulah yang aku tidak suka darimu. Mas Ruji berdiri, wajahnya tertekuk masam. Mas, mau kemana? Aku belum selesai bicara. Aku menarik tangannya dengan kasar. Apalagi yang mau dibicarakan, Sum? Mas Ruji menepis tanganku. Jadi benar, Mas tidak mencintaiku? Tanyaku ragu. Mas Ruji menatapku. Otakmu ada yang tidak beres. Apa kamu tidak bisa mencerna ucapanku tadi? Tanyanya padaku. Aku terdiam. Bibir ini menjadi keluh, mengempaskan bobotku dengan pasrah di atas kursi kayu. Aku terisak. Mengapa Mas Ruji merahasiakannya dariku? Singkat waktu, kicau burung gereja terdengar di dahan-dahan samping rumahku. Tetesan embun masih setia menyelimuti dedaunan hijau di atasnya, basah dan sejuk. Pertengkaran kecil kala itu membuatku bersikap canggung satu sama lain. Mas Ruji hingga hari ini masih membungkam mulutnya. Aku sadar, untuk apa umur setua ini memikirkan cinta? Aku terlalu kekanak-kanakan. Hei, siapa bilang? Kalian pernah dengarkan? Ada istilah jika usia senja nanti akan ada jatuh cinta kedua. Aku meyakini itu. Buktinya terjadi padaku saat ini. Tiba-tiba, suara halilintar menyambar di atas udara. Astagfirullah, bikin kaget aja. Aku mengelus-ngelus dada.
Terlihat laki-laki tampan itu sibuk sendiri dan lihatlah, dia sudah rapi dengan pakaian kerjanya. Bukankah di luar sana cuacanya sedang tidak baik? Gelap, kenapa mendadak gelap? Hasil, rupanya mataku sudah tidak baik untuk melihat. Mas mau kemana? Tanyaku yang begitu konyol. Sudah pasti dia akan pergi ke ladang. Memangnya kamu tidak melihat? Tidak tahu kebiasaan suamimu sendiri? Mas kan mau bekerja, bukankah itu yang kamu inginkan setiap hari? Sempurna, aku ambil tersedak dengan air ludah sendiri. Tidak usah mas, maaf soal kemarin. Aku menunduk penuh penyesalan. Istirahat dulu di rumah, aku membujuknya demi mencairkan suasana. Mas Ruji tidak menanggapi ucapanku. Apakah dia masih marah padaku? Mangan Sum, suara Bagas sungguh mengganggu suasana. Suara dinding papan itu digedor-gedor dengan keras. Mangan, mangan. Rasanya kepalaku mau pecah, berisik sekali. Aku mengucapkannya dalam hati. Kalau aku ucapkan sungguhan, sudah pasti Mas Ruji akan bertambah marah. Aku menggulung rambutku, mengikatnya dengan ikatan ujung rambut, lalu merapikannya. Kemudian mengambil plastik mengisi makanan. Jika tidak diberi makan, dia tidak berhenti berteriak. Kemudian berjalan menghampirinya di kurungan. Ketika sudah dekat ke kurungan Bagas, aku sontak menjepit hidung dengan dua jariku. Astagfirullahaladzim, baunya. Aku cepat-cepat memasukkan plastik hitam itu ke kurungan Bagas. Aku pun bergegas kembali dan menjauhi kurungan tersebut. Aroma kotoran Bagas menyambut pagiku. Untung saja perut belum diisi apa-apa. Jika sudah diisi, bisa-bisa keluar lagi isinya. Setelah sampai di dapur, aku tidak menemukan Mas Ruji di dalam sana. Aku mencarinya. Dia keras kepala, dibilang jangan berangkat sebentar lagi hujan. Malah berangkat. Aku bermonolog sendiri. Aku menjadi merasa bersalah. Dia juga belum menyentuh makanan yang sudah aku siapkan di atas meja makan. Aku berniat menyusulnya, membawa payung untuk berjaga-jaga kalau hujan turun, dan membawakannya makanan yang sudah aku masukkan ke dalam rantang. Aroma mau hujan tercium oleh hidung. Langit semakin gelap. Angin mulai berembus kencang hingga membangunkan bulu kuduk. Cepat-cepat aku melangkah lebar menuju ke ladang. Sebenarnya aku kesusahan untuk melihat. Mata yang tersisa satu ini sudah sangat rabun. 10 menit kemudian aku pun sampai di ladang. Mas Ruji sudah mulai mencanggul tanah. Ya ampun, Mas Ruji nampak rajin sekali. Mas, sarapan dulu. Mas Ruji menoleh ke arahku, lalu kembali mencanggul lagi. Aku melambaikan tanganku, namun dia tidak menghiraukan teriakanku. Lalu dengan cara apa lagi aku harus merayunya? Mas, ayolah makan dulu. Suaraku sedikit aku buat mendayu-dayu, memayunkan bibir agar terlihat bersedih. Kamu pulang saja sana. Mas Ruji malah mengusirku. Aku menatapnya kesal. Aku taruh rantang dan air minum di dalam kubuk. Lalu aku berdiri sambil menatapnya, mencoba merayunya lagi. Mas, kalau tidak mau makan, aku akan hujan-hujanan di sini. Dan setelah aku mengucapkan hal itu, petir menyambar lagi. Aku pun terkejut, kemudian memejamkan mata. Aku membuka mata. Astagfirullah mas, aku berteriak histeris. Mas Ruji tersungkur ke tanah. Dari kepalanya mengeluarkan asap. Aku menghampirinya dengan berlari. Aku membatin, apakah petir itu menyambar suamiku? Mas, bangun mas. Aku menggerak-gerakkan tubuhnya. Mas Ruji hanya diam saja. Aku pun kemudian berlari mencari bantuan ke rumah warga. Kutinggalkan Mas Ruji sendirian yang masih tergeletak di tanah. Aku berteriak mencoba meminta tolong. Tak satu pun ada sautan. Aku menangis sepanjang jalan, berdoa agar suamiku tidak apa-apa. Aku takut jika kehilangan seseorang untuk yang kedua kalinya. Aku masih berteriak mencoba memanggil warga dan berkata bahwa Mas Ruji disambar petir. Dan setelah aku berkata demikian, orang-orang berhamburan ke arahku. Bapak-bapak langsung menuju ke lokasi. Minum dulu yuk, Puji mengambilkan air minum untukku.
Aku tak sanggup lagi berlari menemui Mas Ruji. Kakiku tak bisa digerakkan kembali. Dadaku rasanya begitu sakit sekali. Mas, maafin aku mas. Ini salahku. Aku membatin. Air mataku mengalir ke pipi. Gara-gara keegoisanku, Mas Ruji disambar petir. Jika terjadi apa-apa, aku tidak bisa memaafkan diriku. 15 menit kemudian, "Panggil bantuan, cepat panggil bantuan!" teriak salah satu bapak-bapak. "Ambulan! Kelamaan, polisi kejar saja!" teriak mereka ikut panik. Seseorang menghidupkan kuda besinya, lalu menarik tuasnya dan melesat maju. Aku berlari menghampiri Mas Ruji yang sedang digotong. Sungguh, tubuhku mendadak kaku. Kejadian ini mengingatkanku ketika Mas Hemin terbujur kaku. Tidak, Mas Ruji harus masih hidup. Aku tidak mau kehilangannya. Mas Ruji diletakkan di lantai teras tetanggaku. Aku pun memakik sambil terus memeluk dan memanggil namanya. Pemandangan yang memilukan. Separuh kepala Mas Ruji kosong dan juga melepuh kemerah-merahan dari bagian dahi hingga ke bahu. Hanya sebelah saja, yaitu bagian kanan. Hatiku sakit melihatnya. "Mas," aku menggenggam tangannya. Mas Ruji merintih kesakitan. Kedua matanya terpejam. Astagfirullah. Aku merasa bersalah dan menyesali pertengkaran kemarin. Handai. Sudahlah. 10 menit kemudian mobil PCR datang. Mereka langsung membawa suamiku. Aku berlari ke rumah mengambil uang guna keperluan Mas Ruji nanti. Aku pun menemaninya di bak belakang. Kepala Mas Ruji di atas bahaku dan dua tetanggaku ikut menemani ke rumah sakit. "Mas, maaf." Aku tidak bisa menahan air mataku. Selintas bayangan buruk tentang kematian membuatku takut. Takut Mas Ruji mati, meninggalkanku seperti Mas Emin dulu. Ucapnya pelan hampir tidak kedengaran. Karena diterpa suara angin, mobil PCR ini melaju sangat kencang. "Mas diam saja, tahan ya sakitnya, kita lagi ke rumah sakit." Aku cemas, khawatir nyawa Mas Ruji tidak tertolong. Berkali-kali aku menghapus air mata yang jatuh di pipi kanan. Setiap menit memeriksa denyut nadi dan juga perut Mas Ruji, memastikan dia masih bernapas atau tidak. Sebelum berangkat tadi, aku sempat mendengar Bagas berteriak-teriak meminta makan. Di saat begini rasanya aku ingin mencekiknya saja biar tahu rasa. Singkat waktu, setengah jam perjalanan kami sampai di rumah sakit daerah. Mas Ruji langsung dibawa ke ruang UGD. Tubuhnya diletakkan di atas berangka rumah sakit dan didorong masuk ke ruangan. Dokter pun segera memeriksa Mas Ruji. Astagfirullah. Aku menghela napas, rasanya dadaku begitu sesak sekali. Sementara Mas Ruji diperiksa, aku ke ruang administrasi guna memenuhi syarat dan persyaratan di rumah sakit ini. Dan setelah itu menunggu hasil pemeriksaan. "Duduk dulu yuk," kata Mbok Jar, tetangga sebelahku. Dia berusaha menenangkan diriku yang hampir ambruk ini. Aku pun mengempaskan bobotku di atas kursi besi yang berjajar rapi di sana. Mbok Jar dan suaminya menemaniku sambil menguatkanku agar tidak cemas, supaya berdoa agar semuanya baik-baik saja. "Apakah ada keluarga pasien?" tanya pria setengah baya di ambang pintu. "Saya dok," aku berdiri menghampirinya. Rasanya kakiku tidak bisa berjalan, kaku. Aku berusaha payah menyeretnya. Aku belum siap jika kabar yang disampaikan dokter merupakan kabar yang buruk. Seolah-olah aku ingin menutup telinga saja. "Bapak Syahruji harus dirawat inap dulu ya Bu, agar luka bakarnya cepat sembuh. Dan apa dok?" tanyaku menyambar ucapannya. "Dan pasien mengalami ketulian. Telinga kanan pasien terluka dan syok hingga membuat kendang telinga terluka. Kami akan melakukan observasi untuk melakukan tindakan apakah pasien harus dioperasi atau tidak," terang si dokter Mulyadi. Aku lemas mendengar keterangan dokter. "Baik dok, tolong lakukan yang terbaik buat suami saya," aku memohon, menanggupkan kedua tangan di depan dadaku. "Insya Allah, berdoalah dan kami akan bekerja keras,"
ucap dokter itu.